Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Kita kali ini edisi spesial ya, karena David sama Dewi lagi wedding anniversary. Jadi dia nggak bisa tampil. Kita tampil sendirian aja untuk special edition ini ya. Pada edisi ini kita ingin membahas bagaimana Islam mengatur, baik kita ambil rujukannya nanti dalam Al-Quran maupun rujukannya kita ambil di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan kitab-kitab fikih tentang bagaimana seorang wanita melakukan pilihan tentang calon suaminya. Ini oke. Waktu itu kan kita udah bahas itu bagaimana seorang laki-laki memilih calon istrinya. Sekarang kita balik, bagaimana seorang wanita memilih calon suaminya. Dalam kisah-kisah ini kita lihat ada beberapa cara. Yang pertama adalah yang kita rujuk pada Quran surat Al-Qasas, di mana seorang wanita mengemukakan secara implisit, secara tersirat keinginannya untuk menikah dengan seorang laki-laki. Keinginannya ini disampaikan secara tersirat kepada ayahnya. Ayahnya menangkap isyarat dari keinginan anaknya tersebut, kemudian ayahnya menyampaikannya kepada calon suaminya tersebut. Ini adanya dalam surat Al-Qasas. Ketika anaknya Nabi Shu'aib alaihissalam menyampaikan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, pekerjakanlah orang ini." Maksudnya pekerjakanlah Nabi Musa alaihissalam. Karena dia adalah seorang yang qawiyun amin, seorang yang kuat dan terpercaya. Nah, ayahnya Nabi Shu'aib alaihissalam menangkap isyarat dari anaknya bahwa anaknya ini tertarik pada Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai pemuda, aku ingin menikahkan engkau pada anakku ini. Dengan syarat, bekerjalah engkau padaku selama 8 tahun. Kalau engkau mau menambahkannya menjadi 10 tahun, itu lebih baik bagimu." Nah, ini adalah kasus yang pertama atau cara yang pertama bagi seorang wanita ingin menyampaikan keinginannya menikah dengan seorang laki-laki melalui ayahnya dengan memberikan isyarat terselubung keinginannya menikah dengan seorang laki-laki. Cara yang kedua ini kita rujuk dari hadis-hadis yang disampaikan melalui riwayat Imam Bukhari, yang kita ambil kisah ini di dalam kitab Fathul Bari. Oke. Cara yang kedua adalah yaitu ketika wanita itu langsung menyampaikan keinginannya kepada laki-laki yang ingin dia jadikan calon suami. Ini dalam kitab Fathul Bari kita kutip beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana di kitab itu diceritakan ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau, aku ingin menawarkan diriku untuk dinikahkan olehmu. Kalau engkau tertarik dengan diriku, maka nikahilah diriku ini." Ini. Jadi dia langsung menyampaikan kepada Rasulullah SAW keinginannya untuk menikah. Rasulullah SAW tidak langsung menjawab. Karena Rasulullah SAW dalam menikahi wanita itu bukan karena hawa nafsunya. Tapi beliau menikahi wanita itu karena perintah dari Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah SAW terdiam. Menunggu apa nih? Wahyu, petunjuk yang akan diberikan oleh Allah terhadap keinginan wanita tersebut. Maka wanita itu duduk menunggu. Rasulullah SAW juga nunggu. Nggak turun-turun Jibril menyampaikan wahyu. Maka sahabat yang hadir ketika itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau tidak ingin menikahi wanita itu, maka nikahkanlah aku kepada dirinya." Nah, ini adalah cara yang kedua, yaitu cara ketika wanita itu langsung menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan seorang laki-laki. Dalam kitab Fathul Bari juga diceritakan bukan satu orang wanita yang mengemukakan keinginannya menikah dengan Rasulullah SAW. Ada banyak
saya nggak ingat namanya, tapi kira-kira dalam Fathul Bari disebut sekitar ada 5 atau sampai 8 nama lah yang dalam kitab Fathul Bari itu disebutkan namanya. Ini adalah cara yang kedua. Cara yang pertama, dia menyampaikan secara implisit kepada ayahnya, ayahnya menyampaikan. Yang cara kedua, wanita itu sendiri langsung menyampaikannya. Ada cara yang ketiga. Ini kita juga temui hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahkan ini panjang nih, ada satu bab sendiri di dalam kitabnya Imam Bukhari. Yaitu ketika inisiatifnya munculnya dari ayahnya. Nah ini kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mempunyai seorang anak wanita namanya Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah sudah menikah dengan salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW. Kemudian suaminya Hafsah ini meninggal dunia. Sehingga Hafsah menjanda. Oke? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kasihan ngelihat Hafsah ini hidup sendirian. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil inisiatif mendatangi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menawarkan untuk menikah dengan anaknya yaitu Hafsah. Apa jawaban Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu waktu itu? Kasih aku waktu untuk berpikir tentang hal ini. Di beberapa hari berlalu, maka kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, aku belum merencanakan untuk menikah pada saat ini, kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab menawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, nikahilah anakku Hafsah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nggak menjawab permintaan Umar bin Khattab waktu itu. Sehingga Umar bin Khattab ini, aduh, jawab kayak apa, kayak gitu, benar nggak? Beberapa saat berlalu, maka Rasulullah SAW melamar Hafsah. Ini. Sehingga waktu itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Umar, maaf ya kalau waktu itu tersinggung. Cuman saya waktu itu sebetulnya udah dengar bahwa Rasulullah SAW menyebut nama Hafsah, sehingga aku tidak ingin membocorkan rahasia Rasulullah SAW ini kepada engkau. Ini adalah cara yang ketiga, yaitu inisiatifnya muncul dari ayahnya. Ayahnya mengambil inisiatif, lalu menawarkan seorang laki-laki untuk menikahi anak perempuannya. Oke? Nah, untuk yang ketiga ini ada catatan. Oke? Ini ketemunya di hadis banyak ini terkenal sekali. Di Imam Bukhari ada, Imam Muslim ada, An-Nasai ada. Pada saat ini kita ambil yang dari Imam An-Nasai. Okay? Catatan untuk yang ketiga, yaitu inisiatif muncul dari orang tuanya, dari ayahnya. Ketika inisiatif muncul dari orang tuanya, dari ayahnya, dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam An-Nasai ini, waktu itu datanglah seorang wanita, gadis, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau mengadukan nasibnya. Aku ini disuruh oleh ayahku untuk menikahi sepupuku, gitu, supaya ini derajat sosialnya meningkat, begitu. Tapi aku nggak suka disuruh-suruh gitu sama ayahku, katanya. Kemudian Aisyah mengatakan, kalau gitu duduklah, tunggu sebentar, bentar lagi Rasulullah SAW pulang. Rasulullah SAW pulang, diceritakanlah bahwa anak ini disuruh oleh bapaknya menikah dengan seseorang yang bapaknya nggak pakai nanya-nanya, pokoknya mau kawinin aja sama tuh laki-laki, benar nggak? Maka Rasulullah SAW memanggil orang tua dari wanita tersebut dan mengatakan, engkau harus minta izin dulu, persetujuan dulu dari anakmu tentang calon suaminya. Begitu. Kemudian barulah anak gadis itu mengatakan, aku izinkan ayahku untuk menikahkan diriku padanya, tapi mbok ya ditanya dulu dong, jangan langsung kayak kawin paksa gitu, kata dia gitu. Gitu. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan janda lebih berhak atas dirinya dan gadis harus dimintai persetujuannya. Lalu Aisyah bertanya, bagaimana kalau wanita itu pemalu, gadis itu pemalu? Diamnya adalah setujunya. Itu. Ini catatan untuk yang cara ketiga. Kalau orang tuanya mau ambil inisiatif boleh, tapi anaknya ditanya dulu mau apa kagak, bener ya? Jadi bentar ya, maaf ya, bentar, itu boleh.
Nah, ini ada catatannya untuk yang ketiga, oke? Bahkan ya, ini ada kitab Fathul Bari lagi nih. Kita ambil contohnya dari kisahnya di hadis yang ada di dalam kitab Fathul Bari lagi. Ada seorang wanita waktu itu, dia udah menikah bahkan. Udah menikah dengan suaminya. Oke? Wanitanya cakep, anulah, bangsawan apa segala macam, menikah dengan orang biasa-biasa aja. Udah menikah nih. Dan udah diberikan mahar berupa kebun. Dia datang kepada Rasulullah SAW bahwa kami ini nggak cocok. Pikiran saya dengan pikiran suaminya namanya Sabit bin Qais apa bin Qais, Sabit bin Qais lah kalau nggak salah namanya ya. Nanti kita cek lagi di hadisnya. Aku ini nggak cocok pikirannya sama suamiku. Ya Rasulullah, pisahkanlah kami. Aku khawatir aku jadi durhaka pada suamiku itu. Ya. Dan ketika aku melihat suamiku itu berjalan dengan teman-temannya, aku menyadari bahwa suamiku itu yang paling pendek di antara teman-temannya dan kulitnya paling hitam, wajahnya paling buruk gitu kira-kira, benar nggak? Jadi udah secara fisik dia kurang serak, tapi juga secara pikiran diajak ngomongnya nggak nyambung kira-kira gitu. Maka Rasulullah SAW bertanya, maukah engkau mengembalikan maharnya berupa kebun itu? Maka istrinya mengatakan, mau. Bahkan kalau dia inginkan akan aku tambahkan satu kebun lagi, kata istrinya ini. Maka kemudian Rasulullah SAW memisahkan mereka. Jadi dari kisah-kisah ini kita tahu bahwa wanita itu mempunyai hak untuk menentukan siapa calon suaminya. Tapi kalau dia masih gadis, namanya juga orang jatuh cinta, itu dia bisa kena tipu sama laki-laki yang suka nipu, benar nggak? Itu sebabnya dia harus ngomong sama orang tuanya dulu. Maka orang tuanya yang memberikan pertimbangan-pertimbangan. Kalau inisiatifnya datangnya dari anak gadisnya. Tapi kalau inisiatifnya datangnya dari orang tuanya, maka orang tuanya nanya dulu kepada anak gadisnya, mau nggak sama yang itu, benar ya? Bagaimana kalau janda? Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, kata Rasulullah SAW. Artinya, udah saya mau sama itu, udah nikahinlah saya sama dia gitu. Jadi mudah-mudahan dengan demikian kita memahami bahwa dalam Islam itu tidak dibolehkan kawin paksa. Kawin itu mesti redo sama redo. Kalau kita memaksa kawin, sama juga kita memaksa ajal kita datang sebelum saatnya. Bunuh diri, benar ya? Artinya, kan kita udah tahu ya bahwa waktu kita umur 4 bulan dalam rahim ibu kita kan, ditiupkan ruh, kemudian ditentukan 3 hal kan. Ajal, rezeki, dan jodoh. Nah ini. Ya. Namanya jodoh ya kita mesti akad nikah, mesti redo sama redo kita menikahnya, benar ya? Sehingga kita tidak boleh dalam Islam itu kawin paksa. Nah, ini ada satu lagi nih, benar gak? Ini hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada orang tua. Nah, ini hadisnya ditujukan kepada orang tua. Apabila datang seorang laki-laki yang kalian sukai, kalian itu orang tua, yang kalian sukai akhlaknya, yang kalian sukai agamanya, untuk melamar anak gadismu, maka jangan kamu tolak lamarannya, karena akan bisa rusak dunia ini, kata Rasulullah SAW. Ini peringatan untuk orang tua. Kalau ada laki-laki datang, anak kita juga mau sama laki-laki itu, jangan kita tolak lamarannya. Padahal laki-laki itu kita sukai akhlaknya, kita sukai agamanya, anak kita juga mau sama dia, jangan malah gitu. Oke? Nah, akhirnya kita ingin menyampaikan kalau episode yang dulu kita menyatakan, Rasulullah SAW mengatakan wanita itu dinikahi karena 4 hal, ya kan? Karena keturunannya, karena kecantikannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Kalau engkau pilih karena agamanya, maka ini akan membawa kebaikan, keberkahan bagimu. Begitu juga ketika wanita ingin memilih seorang pria. Maka kita pilihlah pria itu yang baik agamanya, baik akhlaknya. Percuma laki-laki ganteng tapi akhlaknya suka main tangan, bagaimana namanya? Jangan. Cari yang akhlaknya baik,
Karena dengan akhlak yang baik ini dan agama yang baik ini, kita akan merasa tentram, nyaman dalam berumah tangga kita ini. Bagaimana dengan wajahnya? Sama. Wajahnya kalau emang kita nggak suka wajahnya, tadi kita udah ceritakan dalam Fathul Bari sebut, kalau emang nggak suka wajahnya apa ya nggak usah sama dia, cari yang suka lah. Kan banyak laki-laki, carilah yang akhlaknya baik, agamanya baik, cari juga yang wajahnya kita sukai. Tapi yang pertama-tama kita cari juga akhlak yang baik. Karena orang wajah cakep, kaya raya, tapi kalau dia brengsek kan nyakitin hati doang, bener gak? Kalau kita cari wajahnya yang kita sukai. Kemudian syukur-syukur ada juga yang hartanya banyak. Enak kalau punya suami kaya tapi baik, bener gak? Suami kaya tapi pelit kan gak enak, bener gak? Dan yang ketiga yang turunannya, alhamdulillah kalau bisa juga dapat empat-empatnya, tentu alhamdulillah. Tapi kalau enggak, yang jadi pegangan dulu pertama-tama adalah akhlaknya. Gitu Fit. Mudah-mudahan ini dapat memberikan gambaran kepada kita bagaimana hak wanita dalam memilih calon suami. Assalamualaikum.